Selamat malam untuk kita sekalian. Kita akan berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar apa yang kita dengarkan dalam materi ajar pada saat ini bermanfaat untuk setiap yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Dan bersama-sama kita akan belajar mengerti secara menyeluruh apa yang nantinya disampaikan di dalam materi ajar hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti materi ajar dan pengajaran mengenai perjanjian lama. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang terbatas sebagai dosen pengampu mata kuliah dan mahasiswa yang mendengarkan dan mengikuti serta mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan materi ajar. Kiranya Tuhan memberkati kami dan mengasihi kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hal yang pertama yang saya ingin sampaikan untuk kita semua ialah mengenai kitab Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa ada 39 kitab. Di dalam 39 kitab ini, kita membaginya atau memilahnya menjadi 5 kelompok penting. Yang pertama adalah kitab yang disebut kitab-kitab Tanakh, kitab-kitab Torah, Taurat, ada 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu Torah. Torah atau Taurat. 5 kitab. Yang bisa disebut juga sebagai kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Yang kedua, bagian kedua adalah Naviim. Ini terdiri atas 3 bagian besar kitab Naviim, yaitu kitab sejarah, kitab nabi besar, dan kitab nabi kecil. Kitab sejarah, Yosua, Hakim-Hakim, kemudian Samuel, kemudian 1-2 Raja-Raja, Tawarik, Rut, kemudian Ezra, Nehemia. Itu kitab-kitab sejarah. Kemudian yang kedua, kitab nabi-nabi. Nabi besar, ada 5 kitab, yaitu Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan juga Ratapan. Nah, itu 5 kitab yang menjadi satu kesatuan. Kemudian ada 12 kitab kecil dari nabi-nabi kecil. Dari kitab-kitab yang disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita adalah Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Yefanya, Agai, Zakaria, Maleaki. Nah, itu adalah Naviim, kitab-kitab Naviim. Jadi ada Torah, Naviim dibagi atas 3, kitab sejarah, nabi besar, nabi kecil. Baru Ketuvim. Jadi Tanakh itu Torah, Naviim, kemudian Ketuvim. Ketuvim itu kitab-kitab puisi. Kitab-kitab puisi itu terbagi atas apa saja? Dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, itu adalah kitab-kitab puisi. Nah, kalau kita bagi di dalam konteks Perjanjian Lama dalam terjemahan bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, itu menjadi 5. Kitab Taurat, kitab sejarah, kitab nabi besar, kitab nabi kecil, dan kitab puisi. Dan total semuanya 39 kitab. Penulisnya 31 penulis secara keseluruhan. Nah, itu kita memahami dulu tentang konteks Perjanjian Lama. Kapan ini dikanon? Artinya diterima, diakui, dijadikan dasar dari semua kehidupan orang Israel sampai hari ini. Baik di dalam pengajaran, ibadah, kehidupan dari keseharian. Yaitu kurang lebih tahun 150 sebelum Masehi, dan itu dari 72 ahli Taurat di Alexandria, Mesir. Mengapa? Karena memang dasar utamanya kerajaan Israel waktu itu sudah tidak ada lagi.
orang Israel itu sudah diaspora, ada yang diaspora dipaksa oleh kerajaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi, ada diaspora dibawa menjadi orang-orang yang dipekerjakan di kerajaan Babelonia, tetapi juga ada diaspora karena kerajaan-kerajaan lain seperti kerajaan Yunani dan juga kerajaan-kerajaan lainnya. Jadi mereka sudah berserak, berdiaspora di luar tanah perjanjian. Maka yang mempersatukan mereka dan yang menjadi identitas mereka adalah Alkitab, yaitu kitab perjanjian lama. Itu sebabnya mereka juga disebut people of book, yaitu umat kitab suci. Lalu para ahli Taurat mengumpulkannya, mengkanonnya, mengukurnya menjadi standar jadi seluruh orang Israel, yaitu sekitar tahun 150 sebelum Masehi di Alexandria di Mesir. Kenapa? Karena memang banyak orang Israel, orang-orang Yahudi ahli Taurat ada di Mesir waktu itu, di Alexandria. Mereka kumpul di sana. Itu kanonisasi perjanjian lama. Jadi saya sudah jelaskan Tanakh, Torah, Navim, Ketuvim. Dalam perjanjian lama dalam konteks bahasa Indonesia atau bahasa Inggris jadi 5 bagian. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan lagi secara singkat mengenai di dalam perjanjian lama ini ada setidaknya 4 kisah penting yang dapat menjadi dasar kisah-kisah dalam perjanjian lama. Setiap kisah ada banyak peristiwa. Setiap peristiwa merujuk kepada kesatuan kisah yang lainnya. Yang pertama, kisah penciptaan. Yang kedua, kisah kejatuhan. Yang ketiga, kisah penebusan. Yang keempat, kisah restorasi. Kisah restorasi. Nah, kisah penciptaan, kejadian 1 sampai dengan kejadian 2. Kisah kejatuhan, kejadian 3 sampai kejadian 11. Kisah penebusan, di mana Tuhan menyatakan rencananya melalui satu orang namanya Abraham, itu disebut mulai awal sejarah penebusan. Itu dari kejadian 12, kemudian sampai dengan kitab-kitab yang berkaitan dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk menebus orang Israel, termasuk kitab nabi-nabi tadi maupun kitab sejarah. Lalu selanjutnya kisah restorasi, di mana orang Israel dibawa kembali dari tanah Babel, yaitu orang-orang sisa yang mau kembali ke tanah Babel setelah tahun 586 sebelum Masehi dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babel. Lalu 70 tahun kemudian, kira-kira tahun 410 Masehi, sebelum Masehi, Ezra dan Nehemia membawa kembali orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, untuk masuk kembali ke tanah perjanjian, khususnya di Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya. Ini namanya restorasi, yaitu pemulihan kembali. Jadi dalam perjanjian lama, ada setting kisah yang menggambarkan keseluruhan perjanjian lama dan baru. Saya ulangi, kisah penciptaan, kisah kejatuhan, kisah penebusan, dan kisah restorasi. 4 kisah. Nah, di dalam 4 kisah ini, secara menyeluruh berkaitan satu dengan yang lain, ada 2 covenant besar. 2 covenant besar. Covenant yang pertama disebut covenant kerja. Ini sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ditulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Ini disebut covenant atau perjanjian. Covenant atau perjanjian yang disebut dengan covenant kerja atau perjanjian kerja. Ini sebelum jatuh manusia dalam dosa. Ini perjanjian, bicara tentang kerja itu ibadah, kerja itu mesti patuh kepada Tuhan, kerja itu menyatakan hubungan dengan Tuhan sebagai wakil Tuhan di bumi. Bagaimana manusia mengelola bumi, memelihara bumi, dan menjaga bumi. Itu covenant kerja atau perjanjian kerja. Yang kedua, bagian kedua yang besar, yang disebut dengan covenant anugerah, perjanjian anugerah. Mengapa disebut perjanjian anugerah? Karena
Di dalam covenant itu, manusia sudah jatuh dalam dosa. Adam sudah jatuh dalam dosa. Keturunannya sudah berdosa kepada Tuhan dengan sengaja dan menyembah berhala dan sebagainya. Jadi ini adalah disebut sebagai covenant anugerah atau perjanjian anugerah. Ada 4. Yang pertama adalah covenant alamiah, natural. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh, dengan manusia, dengan binatang, tumbuhan, ciptaan, isi bumi, untuk menyatakan bahwa Tuhan tetap menjaga ciptaannya, memelihara ciptaannya, menopang ciptaannya, dan menyatakan itu kepada Nuh. Ini yang disebut covenant natural, covenant alamiah, atau covenant berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan Allah. Itu yang pertama dari covenant anugerah. Yang kedua, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham yang nanti diteruskan dengan Ishak, Yakub, dan Israel. Namanya covenant pilihan, covenant orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Atau bisa disebut sebagai perjanjian umat Tuhan. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian melalui Abraham bahwa melaluinya segala bangsa diberkati. Melaluinya hubungan dengan Tuhan kembali dipulihkan. Melaluinya semua bangsa mendapatkan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Itu covenant umat pilihan atau perjanjian umat pilihan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah covenant hukum Taurat. Covenant hukum Taurat ini adalah covenant atau perjanjian Taurat. Hukum yang mengatur hubungan umat Tuhan dengan Tuhan dalam ibadah, dalam keseharian, di dalam segala aktivitas. Hubungan umat Tuhan dengan Tuhan. Yang mengatur hubungan umat Tuhan dengan sesamanya, dengan manusia, dengan bangsa lain, dengan dirinya, dengan etnisnya, dengan subetnisnya, dengan orang lain. Hubungan antar sesama manusia, hubungan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ini yang disebut dengan hukum sosial. Yang ketiga adalah Tuhan mengatur hubungan manusia sebagai penata layan dengan alam. Sehingga manusia kembali dituntun oleh Tuhan untuk menggunakan alam, memanfaatkan alam, mengelola alam, bumi, dan segala isinya dengan baik, dengan benar, dengan struktur yang baik. Ini cakupan dari hukum yang Tuhan nyatakan. Dan Tuhan menyatakan ini dalam bentuk covenant. Tuhan mengadakan perjanjian hukum untuk umatnya. Yang berikutnya adalah yang ketiga dari covenant anugerah. Apa itu? Covenant yang disebut sebagai covenant kerajaan. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud untuk menegakkan pemerintahan Allah melalui kerajaan Israel. Melalui umat Israel. Ada covenant kerajaan. Bahwa melalui kerajaan Israel, keadilan ditegakkan, kesejahteraan diterapkan. Sehingga Daud dan keturunannya menjadi orang-orang yang memimpin orang Israel dan bahkan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain untuk menyatakan keadilan dan menyatakan berkat kesejahteraan. Nah, ini adalah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud. Yang keempat dalam covenant anugerah ini adalah Tuhan memperbaharui orang Israel yang tadinya sudah menyembah berhala, melakukan kejahatan-kejahatan, dan melakukan tindakan-tindakan amoral dan sebagainya. Tuhan melalui Nabi Yeremia, Yeskil, Yesaya mengadakan lagi yang disebut dengan covenant hidup baru. Ini kaitannya dengan rencana untuk orang Israel nantinya menyaksikan kedatangan Mesias untuk memulihkan kembali Israel memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi ada dua bagian besar covenant, yang satu disebut covenant kerja atau perjanjian kerja sebelum kejatuhan. Yang satu disebut covenant anugerah setelah manusia jatuh di dalam keberdosaan. Ini keseluruhan dari covenant. Nah, dari 5 covenant
anugerah ini, kita menelusuri perjalanan kehadiran kerajaan Israel. Mulai dari Abraham, kemudian Ishak, lalu Yakub, kemudian 12 etnis Israel yang menduduki tanah Kanaan, di mana 11 etnis mendapatkan tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan satu etnis, yaitu suku Lewi, diberikan tanggung jawab untuk menjadi imam di tiap-tiap kota orang Israel. Tetapi pada zaman Yosua, ternyata belum bisa diduduki semua tanah di Kanaan. Di zaman hakim-hakim selama 410 tahun, di mana orang Israel malah justru tidak menegakkan hukum Taurat dengan baik. Ikut kawin campur, memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan hukum dia bertobat terus-menerus selama 410 tahun mereka melakukan kejahatan. Padahal Tuhan mengendaki ketika di tanah Kanaan orang Israel ini menjadi berkat. Tetapi orang-orang Israel tidak menjadi berkat, malah berputar-putar berbuat dosa. Bertobat, berbuat dosa lagi, menyembah berhala, kawin campur, terus berputar siklus dosa di zaman hakim-hakim. Dan Tuhan menghadirkan 12 hakim. Satu hakim yang paling terakhir namanya Samuel. Nah, Samuel inilah yang menegakkan konsep tentang adanya yang disebut pemerintahan teokrasi. Mengapa inilah zaman transisi? Samuel adalah imam dan sekaligus dia adalah hakim terakhir dan sekaligus yang memimpin Israel. Sebelum nantinya Israel menjadi sebuah kerajaan. Jadi Israel itu sesungguhnya pada zaman Musa sudah menjadi umat Tuhan dalam perjanjian hukum Taurat. Lalu ketika masuk ke tanah Kanaan dan kemudian ada di tanah Kanaan, mereka tidak menjalankan hukum Tuhan, justru mereka melakukan hal yang tidak diperkenan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tetap menjaga, memelihara, dan menghadirkan Samuel, dan Samuel kemudian tidak diterima oleh orang Israel maunya ada raja. Karena kemauan itu, dan belum waktunya sebenarnya, orang Israel akhirnya memilih Saul dari suku Binyamin. Seharusnya yang menjadi raja seperti ketentuan Tuhan dan apa yang dinubuatkan Tuhan kepada Yakub, bahwa yang menjadi raja adalah keturunan Yehuda, bukan keturunan Binyamin. Dan keturunan Yehuda belum tampil waktu itu. Saul yang tampil, suku Binyamin. Tapi Saul sebagai raja pertama justru tidak mengindahkan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak mensejahterakan orang Israel, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kalah perang, dan seterusnya. Muncullah satu orang namanya Daud, umur 15 tahun, dan diurapi oleh Samuel menjadi raja atas Israel. Pertama di Hebron, kemudian dilanjutkan ke Yerusalem. Setelah Daud menjadi raja, tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar itu di tempat yang luas itu, tetapi selama 40 tahun Daud bisa mempersatukan dan bisa menyatakan keadilan. Namun, karena ada dua hal yang membuat Daud jatuh. Yang pertama adalah Daud melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, yaitu berzina dengan Batseba. Dan akhirnya ada anaknya lahir dari sana, meninggal dunia, anak yang kemudian dari Batseba itu lahir namanya Salomo, menjadi Raja Salomo. Tetapi Raja Salomo tidak meneruskan pola sistem teokrasinya dinasti dengan baik. Bahkan dia menikah dengan 700 istri dan 300 gundik dan yang lain-lain. Dampaknya apa? Terjadi sebuah kesenjangan orang-orang Yehuda dengan orang-orang dari 10 suku lain di utara. Berontaklah terjadi setelah Raja Salomo ini memerintah dan meninggal dunia, wafat, lalu diganti oleh anaknya, terpecah menjadi dua. Kerajaan utara 10 suku dan kerajaan selatan 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Binyamin. Terjadi ketegangan dua suku ini. Nah, 10 suku itu awalnya keturunan Daud, tetapi lama-lama tidak. Jadi ini tidak jelas, ini akhirnya campur dari berbagai suku yang lain. Jadi ini akhirnya menyembah berhala, bergaul dengan orang-orang Kanaan, perkawinan campur, dan melakukan hal-hal yang buruk, dan tidak menerima kitab-kitab yang lain kecuali 5 kitab
dari Musa yang disebut Torah tadi. Nah, di selatan ini suku Yehuda yang dimana dari keturunan Daud. Dari keturunan Daud inilah ada yang namanya suku Yehuda dan dari Yehuda dan Binyamin memimpin kerajaan Israel di selatan. Nah, jadi apa yang terjadi? Tahun 722, kerajaan Asur dari utara menyerang daerah utaranya kerajaan Israel, yaitu kerajaan utara yang ibu kotanya Samaria. Raja Sanherib menghancurkan semua wilayah dari utara dan akhirnya dibawa, diporak-porandakan orang-orang Israel itu diserahkan ke seluruh daerah kekuasaan Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Dan bangsa-bangsa lain dimasukkan ke daerah Kanaan. Jadi sangat banyak kekacauan terjadi di utara. Sanherib mau masuk ke tanah bagian selatan, Tuhan tidak mengizinkan karena raja-raja di selatan masih mau bertobat. Tetapi ternyata mereka pun meniru cara hidup dan gaya hidup dari orang-orang yang ada di mana? Di utara. Mereka menyembah berhala, menyandingkan antara Baal, Asitoret dan sebagainya dengan orang-orang yang harusnya menyembah kepada Yahweh, kepada Elohim, tetapi mereka melakukan tindakan yang tidak beres dan kawin campur dengan penduduk, ketidakadilan terjadi, dan kemudian imam tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, dan nabi-nabi suaranya diabaikan. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah tahun 586, kerajaan Babel itu menyerang dan menghancurkan Yerusalem, temboknya, sampai kepada daerah ke dalam bait-bait Allah. Habis semuanya. Diporak-porandakan oleh Nebukadnezar. Orang-orang cerdas, para pejabat, anak-anak raja, keturunan bangsawan itu dibawa ke Babel, dipekerjakan. Salah satunya misalnya Daniel. Dan selama 70 tahun di sana. Setelah itu, mereka akhirnya kembali yang disebut masa restorasi. Karena Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskel sudah mengingatkan, jangan sampai mereka dibuang Tuhan karena kejahatan mereka, tapi tetap degil hati, keras kepala, tidak mau bertobat, dibuang. Nah, ternyata ketika dibuang, ada yang tetap mau di sana tinggal, menikah dengan orang-orang Babel. Ada yang sudah punya keturunan di sana dan tidak mau kembali. Nah, yang kembali ini, yang mau kembali inilah yang disebut kaum sisa, remnan. Inilah yang dibawa Ezra Nehemia. Nah, masa itu disebut masa restorasi, yaitu pembaharuan. Jadi orang Israel akhirnya dibaharui, tetapi sudah tidak ada lagi raja. Tidak ada lagi kerajaan. Yang ada hanya bait Allah dipulihkan, kemudian muncullah tiga hal yang baru. Pertama, ada sinagog, dibuat sekolah-sekolah tentang hukum Taurat. Yang kedua adalah adanya para ahli Taurat mulai muncul. Hillel, keturunan Hillel, nama orang Yehuda, para ahli Taurat, dan juga Samai. Inilah nanti yang cikal bakal menjadi ahli Taurat di dalam perjanjian baru. Ini terus dipimpin. Lalu yang ketiga adalah adanya orang-orang kaum Zelot kah, orang-orang Qumran kah yang dari Israel keluar, tidak mau bergabung dengan orang-orang ahli Taurat, Farisi, Saduki dan sebagainya, yang nantinya ada yang mau memberontak dan ada yang mau menyingkirkan diri dari keriuhan politik waktu itu. Restorasi terjadi, tetapi tidak berhenti di sana. Di tengah-tengah restorasi itu, baik dalam perjanjian lama maupun menuju perjanjian baru, di dalam perjanjian lama itu nabi-nabi mengungkapkan rencana Tuhan untuk menyatakan Sang Mesias. Inilah yang dinanti-nantikan oleh orang Israel yang mengharapkan covenant kerja dan covenant anugerah itu dapat digenapkan oleh seorang Mesias. Artinya Mesias adalah yang diurapi. Dan masa itu kita akan pelajari pada bagian yang lainnya. Nah, ini adalah keseluruhannya. Nah, bagaimana mereka mengenal Tuhan Allah di dalam seluruh perjalanan mereka, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, lalu hakim-hakim,
kemudian masa zaman kerajaan, mereka diperkenalkan namanya Elohim Yahweh Adonai. Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang berjanji, dan Tuhan yang menyelamatkan. Mereka juga diperkenalkan dengan teokrasi pemerintahan Allah yang diwakili oleh kerajaan Israel dengan 3 jabatan yang diurapi, yaitu Raja yang menyatakan keadilan, Imam yang menyatakan kesucian, dan Nabi yang menyatakan kebenaran. Jadi ketiga ini, jabatan ini, inilah yang nantinya menjadi 3 jabatan yang disebut orang yang memiliki 3 jabatan ini Mesias. Jadi dalam perjanjian lama ada nubuat tentang kedatangan satu orang yang memiliki 3 jabatan sekaligus, nabi, imam, raja. Siapakah dia? Inilah yang disebut adalah juru selamat penebus yang dijanjikan. Siapa dia? Dalam kitab Kejadian pasal 3 dijelaskan dia akan meremukkan kepala ular. Siapa dia? Di dalam perjanjian dengan Daud, dia adalah raja yang menyatakan kemenangan. Siapa dia? Dia adalah anak manusia yang menyatakan kemenangan dan kekuatan dari Tuhan Allah yang disampaikan oleh Daniel pasal 7. Jadi keseluruhan perjanjian lama ini menjadi penting untuk kita mengerti apa perlunya ketika itu dipelajari dari perspektif perjanjian baru nantinya. Ini hal yang penting, benang merah yang perlu kita pahami. Sampai di sini dulu, kiranya Tuhan menolong setiap kita yang mendengarkan dan mendapatkan pengajaran secara menyeluruh dan utuh. Semoga nanti ada pertanyaan atau ada diskusi pada bagian berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menjelaskan secara menyeluruh satu bagian demi satu bagian, walaupun belum mendalam, namun kiranya ini menjadi kerangka berpikir untuk bisa setiap mahasiswa mempelajari dan mempertanyakannya pada bagian berikutnya. Tuhan tolong berkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.